Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season ketiga episode ke-14. Kali ini kita akan membahas mengenai saham batubara lagi. Saham batubara apakah akan siap terbang lagi? Setelah kita bahas terakhir kali itu di bulan November tahun 2020, kalau nggak salah waktu itu saham batubara naik sekencang-kencangnya. Hari ini gue ditemani oleh Sigma dan Julio. Halo semuanya. Halo. Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita mulai ke materi, jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Rekat Kapitalis. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify untuk Rekat Kapitalis. Langsung aja kita mulai untuk pembahasan dari teknikal saham batubara ya. Yang pertama mungkin kita mulai dari PTBA dulu nih. PTBA memang kalau kita lihat dari Februari ini sebenarnya bisa dikatakan bullish ya. Masih bullish gitu. Karena memang supportnya terus naik, kemudian untuk resistannya juga kalau kita lihat di sini masih naik juga untuk resistannya. Jadi untuk jangka menengahnya memang bisa dikatakan si saham PTBA ini bullish gitu. Ada komentar nggak untuk mengenai saham PTBA? Siapa tahu ada yang punya itu saham PTBA. Ya, gue masih ada porsi sedikit sih, karena kan lebih karena harga batu baranya masih naik terus kan, udah mau sampai ke level 100 tuh kalau nggak harga batu bara Newcastle. Kita lihat ya harga batu baranya ya. Bentar. Oh. Nah ini harga batu bara Newcastle, ini dari CNBC Indonesia ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau kita tarik 1 tahun ke belakang itu rata-rata di Juni Juli itu sekitar 50-an ya. Kemudian di November itu naik ke sekitar di 60-an dan di Desember itu sekitar di 75-an lah. Dan Januari ini udah di 80 dan Februari Maret ini udah di 80 atas lebih. Jadi kalau kita berkaca pada hasil ini harusnya bahwa ini kinerja si batubara ini akan bagus gitu. Saham-saham batubara ini akan bagus ke depannya. Soalnya kalau kita lihat ada harga batubaranya itu memang low base. Jadi pada saat si harga batubaranya ini udah di atas dan volumenya naik sedikit aja itu akan mengatrol kinerja dari saham-saham batubara. Gue sih bilangnya kayak gitu ya. Kalau lu gimana berdua? Ada pendapat lain nggak? Julio coba ada pendapat lain mungkin untuk saham batubara, untuk harga batubaranya? Ini harga batubaranya ini udah di, gue nggak tahu sih ini udah di peaknya atau belum sih, tapi ini udah tinggi banget kan. Harusnya implikasi ke harga saham batubara ada ya gitu ya. Iya. Kalau kita lihat kita tarik 5 tahun ke belakang ya. Kalau kita tarik 5 tahun ke belakang tuh highest-nya si batubara di 120-an ya kira-kira, di 120 dan sekarang udah 90. Dan kalau misalnya batubaranya sideways di 90-an aja, wah tuh bagus banget ya. Maksudnya sebelum tahun 2020 itu kan rata-rata di 70-an gitu. Kalau misalnya dia bisa tahan di 90 ke atas, itu bagus banget sebenarnya. Bagus banget buat emiten batubara kita ya. Iya, emiten batubara kita sebenarnya bagus banget. Dan ini kalau kita lihat memang pada saat hari ini ya ada koreksi ya. Setelah naik gitu kan ISG-nya juga turun. Terus saham-saham batubara juga ikut koreksi gitu. Dan itu sebenarnya masih dalam taraf yang wajar. Mungkin besok kalau misalnya ISG turun lagi gitu, mungkin si PTBA bisa juga ikut turun. Dan kalau kita lihat di sini, bentar ya. Saham selanjutnya mungkin ini ya, ada Adaro. Nah, Adaro juga sama. Adaro ini sempat sideways-nya juga lumayan panjang. Hampir sebulanan sideways-nya untuk saham Adaro. Dan kemudian dia breakout. Dan kemudian koreksi lagi. Jadi saham Adaro ini sebenarnya masih agak nanggung ya kalau dibilang. Jadi naiknya tuh belum maksimal banget, sama kayak si saham PTBA tadi, naiknya belum begitu maksimal. Dan di resistennya itu masih ada di 1.500 sama di 1.600. Ada yang punya nggak saham Adaro atau nggak ada di sini yang punya saham Adaro?
Enggak sih, Enggak ya? karena Ada emang juga. lebih apa ya, dia kan biasanya kalau ada raw gitu lebih volatile ya. Mhm. Lu Gue cari gak yang cocok aja lebih gitu. cari yang lebih relatif aman lah ya harganya. Gue cuma punya PTBA aja sih sekarang. Oh, lu punya PTB aja. Kalau Uh, gua kalau ada Indi satu lagi. Kita bahas Indi aja kalau gitu. Habis Adaro kita bahas Indi. Indi ini salah satu saham menurut gue ya, salah satu saham yang batubara yang kalau misalnya ada batubara berita bagus sedikit aja, sahamnya naiknya lumayan gitu kalau gue bilang. Dan lebih sensitif sama ya, kabar-kabar gitu ya. ya kabar-kabar gitu. Dan ini juga kemarin kan dia sempat breakout ya untuk saham Indi ini. Dan breakoutnya ini kalau gue bilang ya setelah breakout kemungkinan dia bisa balik lagi ke 1600 atau kemudian bisa melanjutkan penguatannya itu apa skenario pertama kalau misalnya harga batu bara tetap bertahan di atas. Yang sebenarnya paling penting ini ya laporan keuangan dari emiten batu Nah, bara itu sendiri sebenarnya. iya, benar-benar. Itu kan kita udah Kayaknya gimana? bulan apa ya? Gue lupa deh. Januari, Februari sih itu kan volume volume batu bara nasional emang sempat naik. Terus yang paling naik tinggi itu sebenarnya demand volume batu baranya si Trimegah lagi, sorry. ITMG. ITMG ya, oke. Indo Tambang. Nah ya jadi itu sebenarnya kalau misalnya seperti yang udah kita bilang tadi, kalau misalnya volumenya naik sedikit aja, naik ya nggak usah banyak-banyak lah 2 atau 3% dengan harga rata-rata yang sekarang itu udah ngatol kinerjanya lumayan banget sebenarnya. Karena kan Iya. batu bara ini kan gampang ya rumusnya kalau revenue-nya harga dikali volume gitu, udah gitu aja. Sebenarnya gampangnya kayak gitu sederhananya gitu. Karena kan memang dia berbasis harga sama volume gitu aja. Secara ini ya simplifikasinya ya. Iya, jadi emang jadi sentimen positif juga kan karena ya demand batu bara naik, permintaan berarti juga udah Iya. menunjukkan perbaikan juga gitu kan. Dan kalau kita lihat di sini dari apa? Dari 1.600 ke 2.000-nya kira-kira sekitar 25%-an ya. Kita tadi belum bahas mengenai ini ya, Adaro yang berapa sih potensi kenaikannya kalau dari resistennya dia gitu. Ini kan juga breakout dari resisten. Kalau kita lihat si Adaro itu sekitar bentar. Adaro itu Kayaknya sekitar 1.400 tuh gitu. Iya, ini yang titik terpanjangnya ya, ini resisten sebelumnya 25%, sekitar 26%. Kalau kita lihat ini sekitar 11%. Jadi upside-nya masih lumayan. Downside-nya cuma sekitar 8-9%-an lah. Menurut gue sih Adaro cukup worth it ya kalau misalnya memang ini berlanjut terus gitu penguatannya. Adaro ini cukup worth it sebenarnya kalau kita lihat. Dan PTBA juga tadi belum kita bahas worth it apa enggak sih kita beli itu misalnya. Nah PTBA ini sebenarnya resistennya di mana ya? Di sini ya kira-kira ya Maya? Iya nggak sih? Iya kira-kira di Kan sini lah ya. berarti hari ini juga udah breakout ya. Tapi tutupnya emang pas di situ sih. breakout bentar terus turun lagi. Dan kalau ke titik tertingginya itu sekitar ya 14%-an lah. Kalau misalnya dikit ya upside-nya. Kalau balik lagi ke area sideways-nya dia sekitar 7%-an. Ini juga masih worth it sih sebenarnya. Jadi ya memang trading di saham batubara masih terbilang cukup worth it sebenarnya. PTBA, Adaro, Indi udah kita bahas, terus ITMG ya. Nah ITMG ini sempat ini dari 8.000 ke 16.000 ya 100% berarti naiknya. 100%. Nah ITMG ini resistennya sekitar di 13.000 ya, 13.000 ke titik terakhir sekitar 19%-an lah. Dan kalau kita lihat di sini downside-nya sekitar antara ya sekitar 12%-an lah. Ya 12%-an lah kira-kira. Ini masih dibilang cukup sideways ya untuk untuk saham ITMG, bener nggak? Menurut lo gimana? Sebenarnya PTBA sama ITMG itu kan mirip-mirip kemarin
Yang Bagaimana? pasca Hmm. penurunan Maret itu kan emang Hmm. yang paling kenceng nggak sih ininya naiknya? Makanya dia Oh, kalau iya iya iya. ditarik dari Maret gitu emang masih terbilang tinggi sih kalau Oke menurut oke gue oke. ya. Oh, Yang apa ITMG ini sayangnya ini ya belum menembus resisten. Ya mirip sebenarnya polanya mirip sih kayak si apa PTBA tadi ya. Kalau kita lihat kan tadi si Indi sama si Adaro kan bisa breakout dari titik ininya dia kan sideways-nya dia kan area sideways-nya dia. Sementara untuk si ITMG sama si apa apa tadi sorry PTBA itu ITMG sama PTBA masih agak struggle untuk lepas dari area sideways-nya dia gitu. Kalau gue lihat sih kayak gitu ya untuk uh, dari 4 saham yang udah kita bahas. iya kalau misal kayak PTBH ITMG sih gue kalau di harga sekarang sebenarnya kurang berani sih. Yang berani untuk masuk ya. Uh, Oke, selanjutnya kita bahas saham Wait, Doit. Wow, lagi ramai banget ini ya. ini ini Doit ya. hot banget emang. Sayangnya Ini gue ada nggak punya. berapa sih? Soalnya di antara emiten yang lainnya dia harganya paling ratusan kan dia doang Iya sih. yang liquid Tapi dan coba ratusan. kalau Secara dilebarin bro. Adaro ini pernah di ini ya, pernah di 1.000 ya. Kalau bagi yang belum tahu itu 1.000 sama 1.200. Jadi ceritanya masih panjang sama kayak si apa? Si Indi lah. Indi kalau kita tarik itu perjalanannya bisa ini baru nyampe 2.000 belum nyampe 4.400 gitu. Terus ITMG lebih gila lagi kan. ITMG dulu kalau kita tuh tarik ini bisa sih 35.000 di zaman-zaman jayanya gitu. Adaro di 2.600 waktu zaman jaya-jayanya. Kita balik ke Doit lagi ya. Doit emang kayak ada perbaikan kinerja operasional di Februari sih. Nah ya ini dari tembus resisten itu sekitar 38% ya. Pas tembus resisten itu sekitar 36%-an lah. Dan sekarang udah di Eh, resistennya lagi nih. iya, sekarang udah dari Iya udah resisten. resistennya lagi nih. Ini penting nih, ini bakalan lewat apa enggak nih ceritanya untuk si saham Doit ini. Sebenarnya Doit pasti salah satu favorit lah ya untuk saham gitu, mengingat harganya cuma ratusan. Kalau dibilang harga ya, valuasinya juga sebenarnya murah juga sih. No. Kalau nggak salah PBV-nya 0, berapa gitu. 0, juga belum nyampe 1. Apa udah 1 ya sekarang ya? Karena udah 450 sekarang. Ini kuartal 3 ya. Iya, 0,9 sih. 0,9 ya. Ya udah dikit-dikit lagi Oh, lah. Dan kalau kita lihat di sana volumenya naik juga nih. Volumenya naik dan harga sama naik juga. iya kayaknya semingguan ini dibeli asing terus Denny Doit. Oh ya, Oh, soalnya ya biasanya jadi masih top 10 buy foreign gitu kan kalau secara harian. oke. Gue ingat tuh Doet ini waktu kapan ya? Tahun 2000 berapa ya? 2018 atau 17 ya? Dulu kan si Northstar kan beli apa? Di saham Doet kan di harga tinggi banget ya, kalau nggak salah. Saya ingat gue itu. Di 2000 atau berapa ya? Sebenarnya sih waktu pas naik-naik kayak gini nih sempat ada rumor gitu. Ah, ini Doet kayaknya mau ini nih, mau apa? Mau di Di North Star. iya mau dilepas Northstar nih, makanya harganya bakal dinaikin nih dari Dilepas. 1.200 ke 2.000 lagi waktu harga dia belinya dia. Dulu kan ada gue pernah dengar sempat rumor-rumor kayak begitu kan, terus nggak taunya dari 1.200 malah ke mana-mana dan terus turun harga sahamnya. Ya balik Oh, lagi dia sih. Oh, punya obligasi kuponnya. Iya, kuponnya 7,75% ya. Baru sih. oh baru ya si Doit. Hmm. Dan yang terakhir ini ya Harum Energy. Ini Harum Energy Iya, ini harus. kalau bisa dibilang kenapa sih saham Harum yang lain saham batu bara yang lainnya udah naik kok dia masih tetap segini-segini aja ya, karena memang si Harum ini naiknya udah lumayan kencang dari awal tahun, udah sekitar naik sekitar 147%. Nah ini kalau nggak salah ingat ini
Harum ini udah balik harga dia tahun 2012 atau 2011 yang lalu deh. Gue tarik dulu ya. IPO lagi. Nah, tuh IPO. Iya, jadi benar. Gue ingat banget, soalnya dulu gue pernah ikut simulasinya saham kan. Gue beli Harum gitu salah satunya. Itu gue beli Harum kalau nggak salah di 7.000, 2012 ya. 7.000-an apa 6.000-an gitu. Terus karena gue belum begitu ngerti ya, kok turun terus ya si saham Harum ini ada apa ya? Karena waktu itu ini ya harga batu bara anjlok kan di 2013, seterusnya tuh anjlok banget. Gue nggak ngikutin berita, gue nggak tahu ternyata harga batu baranya anjlok. Jadi waktu itu simulasi saham gue juga lumayan hancur waktu itu. Dan kalau kita lihat di sini udah naik 152% dan si Harum ini sebenarnya udah masih bisnis ya. Dia udah masuk ke bisnis emas. Lagi tuh ada yang pernah sempat bahas tuh di komennya YouTube, gue cuma lupa namanya apa. Dia beli saham nikel, bukan emas, sorry nikel. Jadi pada saat harga nikel itu rally, dia juga ikut rally karena memang kinerjanya terbantu dari si nikel salah satunya. Oh, namanya Tanito Harum Nickel. Iya itu. Jadi si Harum ini beli perusahaan nikel dan dia terjun ke bisnis nikel sekarang, salah satunya untuk diversifikasi dari batu bara ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat di sini saham-saham batu bara yang ada di sini sudah mulai diversifikasi itu, dari batu bara jadi gasifikasi. Jadi dari batu bara gimana ceritanya dibikin jadi gas atau segala macam. Terus si Indika Energy juga kalau nggak salah dia udah mulai masuk ke bisnis solar panel. Udah Siapa kenceng ya. Indika. Indika tapi emang banyak sih kayaknya lini bisnisnya. Iya, lini bisnisnya Indika itu Indika Group ya, emang banyak sih. Cuman Indika Energy ini kan udah mulai masuk. Iya. Oh iya, join sama ini perusahaan energi surya terbesar di India sih katanya. Oh gitu ya. Namanya Ford Partner Energy. Jadi si Harum kita ke Indi dulu ya. Jadi si Indi ini memang udah ngeliat bahwa kira-kira 2 atau 3 tahun, mungkin 10 tahun ke depan udah nggak tahu deh, udah nggak ada harganya kalau itu gimana. Soalnya kan banyak negara udah mulai ngurangin konsumsinya ya. Iya. Udah mulai jauh ngurangin konsumsinya. Jadi menurut gua wajar dia diversifikasi usaha gitu. Dan solar panel ke depannya itu bakal bagus kok menurut gua salah satunya. Soalnya solar panel itu di Indonesia masih jarang. Itu doang yang satu. Apa? Itu doang yang satu ya. Iya. Dan karena masih jarang itulah pertumbuhan ke depan itu masih tinggi gitu kalau misalnya masuk bisnis solar panel. Dan solar panel juga sekarang harganya kalau nggak salah berapa ya, sekitar 20-an juta lah kalau untuk listrik berapa gitu. Dan enaknya solar panel sih itu, jadi kita bisa dengan solar panel itu kita bisa pakai listrik yang dari solar panel tanpa mengurangi dari kWh meter kita kalau misalnya kita pakai token. Jadi pakai dua-duanya ya? Iya, kalau misalnya solar panelnya ngisi terus ya udah kWh meternya ya nggak dipakai jadinya. Iya. Bisa switch gitu ya? Iya, bisa switch gitu. Enaknya di situ sih. Kenapa kita nggak pakai itu aja ya? 20 juta satu. Investasi lumayan sih. 20 juta ya? Investasi 20 juta ya? 20-an juta lah kira-kira. Dan itu juga perlu dibersihin kan solar panelnya biar maksimal. Tapi 20 juta nih misalnya listrik sebulan bisa dibilang lah ya 1 juta lah ya. Enggak. Maksud gua kalau lu bayar ke PLN nih 1.800.000 sampai 1 juta lah ya misalnya ya. Let's say. Ya berarti kan 20 bulan. Lu 20 bulan udah 2 tahun lu udah ini gitu. Iya. Sementara itu bisa lu pakai lama. Sebenarnya solar panel itu bagusnya kalau kita punya mobil listrik sebenarnya salah satunya juga. Nah, itu lagi itu. Kalau misalnya kita mau punya mobil listrik atau kendaraan listrik, itu kita pakai solar panel, wah itu enak banget sih. Meskipun sebenarnya kendaraan listrik itu sebenarnya kWh-nya udah murah, tapi kalau misalnya kita pakai solar panel itu lebih kayak gratis aja gitu sebenarnya. Kalau kendaraan listrik gue ingatnya malah ini siapa tuh Inco ya yang punya apa namanya
yang ngembangin bisnis baterai apa sih? Ya, Baterai buat baterai tenaga listrik gitu. lithium ion. Lithium. Oh. Ya, Memang kan siapa si Inco, terus si PLN, siapa lagi ya, gue lupa. Pertamina kalau nggak salah itu kan bikin holding perusahaan baterai apa ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu itu jadi apa enggak ya. Itu tuh jujur gue nggak tahu tuh beritanya kayak gimana, sama Antam kalau nggak salah itu barengan. Itu gue nggak tahu iya beneran jadi apa enggak tuh. Soalnya selama ini kan gue belum paham banget tuh beneran jadi apa enggak holding batu baterai itu sebenarnya. Mudah-mudahan sih jadi ya, dan itu bagus sebenarnya kalau beneran jadi. Kita jadi bahas saham nih kali ya. Masih nyambung dikit. Energi lah, masih energi. Ya masih energi. Soalnya kalau kita lihat di sini kan harga komoditas nikel kan udah turun ya. Dan akhirnya sekarang gilirannya si batu bara yang naik. Mungkin abis batu bara ini sama ini enggak sih? Sama apa? CPO nih yang naik, yang Wah, lagi naik. iya CPO tuh gila, udah 4.000 coba. Iya. Tembus 4.000. Aduh, tapi nggak apa-apa sih. Gue udah nyobain cuana dari Astra Agora Lestari. Gue jadi nggak nyesel amat lah. Mungkin kita bahas IHSG dulu kali ya. Oke. Nah, IHSG ini ya prediksi kita sebenarnya meleset, cuman ya melesetnya bukan meleset yang parah-parah banget sih sebenarnya. Ya jadi sideways-nya jadi panjang banget ya ini. Iya sih. Iya. Nggak kemana-mana banget ya. Iya, nggak kemana-mana banget, dan ini di 6.400 sampai di 6.200-an gitu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa emang ini masih ada di sini sih. Gue nggak tahu besok rebound apa enggak ya. Ini kan support pertamanya nih. Terus nih support keduanya di sini untuk si IHSG. Kalau kita breakdown lagi dari jangka pendeknya ini. Gimana nih, Mak? Kata lu, Bu, feeling lu kan mau turun nih katanya. Iya, ya. Terus tadi kan kayaknya kalau masuk di saham buat sekarang ini kayaknya nggak confident aja sih, karena udah kayak emang di range tinggi. Udah gitu apa ya, maksudnya katalisnya tuh apa ya? Ya emang ini sih kayak perbaikan data-data ekonomi ada. Cuma kan kalau secara valuasi perusahaan di GCI sendiri belum pulih-pulih banget gitu loh. Nah terus tadi gue denger webinarnya siapa gitu kan. Ya dia bilang level IHSG mahal sekarang bisa jadi itu level IHSG murah buat kedepannya gitu. Oh, ya itu kalimat optimisnya ya Iya kira-kira. sih, optimisnya sih kayak gitu. Kalimat optimisnya kayak gitu sebenarnya. Dan kalau gue lihat sih sebenarnya di masa-masa kayak begini ini kita perlu pegang saham yang kira-kira gini loh. IHSG sideways ini kan nggak semua saham sideways kan. Ada yang bisa breakout kayak saham batubara gitu. Atau mungkin Antam dari turun bisa rebound. Tins dari turun bisa rebound lagi. Ada beberapa saham yang memang pada saat IHSG sideways tapi dia bisa naik, at least naik 5-10% lah pada saat yang sama gitu. Dan saham-saham perbankan memang penopang IHSG memang udah turun ya sebenarnya. Si BCA turun, udah di sekitar 32.000 dari sekitar 35 ribuan. Terus BRI, top sell asing nih. iya BRI masih sideways. Gua nggak tahu deh. Mungkin BRI kalau misalnya beberapa hari diturunin 4.400 pasti IHSG juga bakal keseret sih. Iya. Nah, terus sekarang yang belum naik kayak konsumer tuh yang mesti diperhatiin tuh. That's right, ICBP ya, CBP. Toto loncat ya. Gimana Naik ceritanya 4% ya? sendiri, gue gak ngerti nih. Terus si INDF. Kayaknya kalau gue lihat-lihat ya, saham-saham consumer nih kayak jadi di saat IHSG sideways ini yang bersinar tuh kayak saham batubara sama ini salah duanya gitu kalau gue lihat-lihat deh sektornya. Oh, karena ini juga sih emang kinerjanya double digit. Iya, emang bagus ya kinerjanya ya. Iya sih, Indofood Group. Coba MIOR malah turun.
Ini yang gue pegang Unilever malah belum ini nih, belum loncat nih. Unilever coba deh. Unilever, aduh. Menuju kali ini, Mak. Tapi sebenarnya Semoga. kalau kita lihat dari 2018 ya, ini saham Unilever memang turunnya lumayan sih ya. Kita lihat. Tapi emang pas lagi pandemi kemarin dari yang bulan Maret sampai akhir Desember sih konsumer emang stabil sih ya. Stabil emang. Ah, Biarpun jatuh ya bangkit lagi. iya. Kita balik ke ISG lagi. Oke. Nah, menurut lu gimana nih? Kira-kira ke 6.200 atau ke 6.400 terus ke atas? Menurut lu gimana? Wah, Kalau kemarin ini- kita masih ke bawah ya. Ya masih ke Gitu, bawah. iya. Oh, Gue dulu sih habis itu sebenarnya baru ke atas. masih cenderung ke Sama. bawah sih kalau gue. Iya. Kalau masih cenderung ke bawah ya. Terus Kalau ya strateginya sih ya lebih kayak ini aja lah, trading aja, nurunin average dikit-dikit gitu. Oke. Gue sih sama juga kayak si Sigma kayaknya. Nah, coba si Farhan. Kalau gue sih, kalau gue bilang ya, ISG ini gue nggak tahu deh si Dow Jones bakal naik apa enggak. Bisa rebound juga kan. Kalau gue bilang sih 6.200-an sampai 6.252 ISG ya bakal naik lagi. Kalau gue bilang pertanyaannya naiknya sampai 6.300, 6.400 turun lagi atau breakout, itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Kalau gue bilang sih rebound. Cuman gue masih pede ini rebound gitu. Cuman yang gue nggak pede itu ya setelah dari rebound. Setelah rebound ke 6.300, 6.400 lanjut naik apa enggak? Itu yang gue masih belum confidence sih di situ sebenarnya. Ini bahasanya penguatan terbatas gitu. Iya, bahasa teknikalnya penguatan terbatas tuh. Itu yang masih gue belum confidence di situ sebenarnya. Kalau sama. Gue bilang sih ya rebound ya ISG bisa rebound. Cuman reboundnya ke 6.300, 6.400 turun lagi ya udah mau gimana lagi gitu. Kisaran segitu sih emang ya. Iya, jadi lu nggak belum kita semua belum confident ISG bakal rebound yang ini lah ya, rebound yang tinggi lah. Kalau gue belum confidence ISG breakout dari 6.400 itu yang gue belum confidence sih. Mudah-mudahan kita ini lagi ya, salah lagi ya. Jadi kan ISG naik tuh. Iya sih. Biasanya kan kita kayak gitu kan, kita ngomong wah ini kayaknya gini. Nggak tahu besok kan ISG rebound ya kan. Iya sih benar juga. Iya tadi gue iseng kan masang sama apa ya lupa. Ya masangnya agak di bawah lah. Toto kena juga. Jadi ya kena ya. Iya dikasih. Orang tadi 0,7 kok. 0,7 tadi, hampir 0,8. Iya sih lumayan 0,7. Dikasih. Jadi ya kesimpulan kita hari ini bagaimana untuk saham batubara, apakah lo cukup confidence lo berdua? Kalau gue pribadi ya, gue cukup confidence, terutama dengan penguatan harga batubara sama peningkatan volume. Ya at least upside-nya masih lumayan lah ya sampai kuartal pertama 2021 kalau menurut gue. Menurut lo gimana? Gue bicara agak panjangan dikit nih, sampai 2-3 bulan mendatang gitu. Kalau gue bicaranya kayak gitu. Kalau batubara kan gue lebih confident di PTBA ya. Kalau PTBA sendiri sih gue dia kan kayak masih sideways gitu. Mungkin kalau balik ke level sekitar 25-26 sih bisa akumulasi lagi di situ. Oke. Jul, lu confident sama saham batubara? Sebenarnya sih sektornya bagus gitu ya, menarik ya. Cuman kalau misalnya yang kita takutin itu beneran kejadian gitu ya, koreksi ISG beneran kejadian, kayak ya pasti mereka juga bakal susah ya. Gitu. Iya, itu dia. Itu juga sih. Sebenarnya sektornya nggak sangat menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya indeksnya nggak kuat juga, ya udah. Iya, paling ya itu tadi seperti yang udah kita bahas, penurunannya paling di seberapa itu, antara 13% atau berapa penurunannya paling di situ.
Jadi resiko. kesimpulan untuk PT untuk saham batubara gitu ya, sebenarnya outlook kita bertiga ya sebenarnya masih lumayan positif untuk batubara gitu. Cuman ya kita khawatirkan sebenarnya ISG-nya masih saham batubara aja sendiri sebenarnya. Kalau ISG turun ya mau nggak mau saham batubara, pertambangan batubara ini juga akan ikut turun ya. Mau nggak mau pasti keseret. Udah nggak ada cerita lain lagi. Dan mungkin itu aja yang bisa kita share dari hari ini ya, untuk apakah saham batubara siap terbang lagi. Ya kita optimis bisa gitu at least dalam 2 atau 3 bulan mendatang, mudah-mudahan kejadian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube, dan jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekat Kapitalis, dan kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rekatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify, Rekat Kapitalis. Gua Farhan, Julio, dan Sigma pamit undur diri dulu. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.